kita sendiri adalah nakoda di kapal itu. Kita yang mungkin kalau di agama itulah jadilah pemimpin bagi diri sendiri. Yaitu nakoda itu adalah pemimpin. Kita bicara tentang I am the vessel itu lebih ke arah kita ini nggak hanya badan ini. Kita ada pikiran, kita punya emosi, dan kita juga punya hati. Nah, ternyata itu punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi begitu kita bicara I am the vessel, itu adalah kita bicara tentang materi, kita bicara tubuh, badan kita secara keseluruhan. Di mana badan kita ini bergerak gak bisa tanpa ada mesin, gak bisa tanpa ada pikiran yang atau otak yang mengendalikan. Jadi itu semua ada fungsi-fungsi masing-masing. Tapi di sini saat ini aku mau bicara fokus tentang tubuh badan kita. I am the vessel. Karena begitu kita bicara I am the vessel, kita sadar kapal itu dibuat ada tujuannya. Kapal itu dibuat ada desainnya dan ada tipe-tipe yang berbeda. Jadi nggak akan mungkin satu kapal dengan kapal yang lain itu persis sama. Similar iya, bisa jadi dibuat dari galangan yang sama, artinya dari ibu bapak yang sama kan. Tapi apakah benar-benar tipenya sama? Enggak. In the end itu menjadi hal yang sangat totally beda. Itu kita bisa lihat ada beberapa kapal, misalnya kapal penumpang dibuat oleh PT PAL, ada 5. Apakah di perjalanan itu akan benar-benar sama? Enggak, itu akan punya karakteristik sendiri, area pelayaran sendiri, yang mengelola juga beda. Jadi artinya kita mengenal juga kita ini adalah kapal yang dibuat dengan tujuan. Ada tujuannya loh kita, penciptaan kita di dunia ini. Jadi apa kita ke depannya? Untuk menampung apa? Apa yang harus kita pakai dengan kapal ini? Nah, selain kapal itu sendiri, begitu kita kenali kita kapal apa, kapasitas kita seperti apa, perjalanan seperti apa yang akan kita tempuh, ya kita juga, kita sendiri adalah nakoda di kapal itu. Kita yang mungkin kalau di agama itulah jadilah pemimpin bagi diri sendiri. Yaitu nakoda itu adalah pemimpin. Kita jadi pemimpin bagi kapal ini. Mau kita pakai sebagai apa, mau kita gerakan kemana, itu balik lagi ke tujuan dasarnya. Tadi ini kapalnya kapal apa? Kenalin dulu. Kapalnya kapal apa? Kayak kemarin nih ya kita tanya, kita nih kapal apa ya? Gimana caranya untuk kita tahu kita ini kapal yang bagaimana dan kapal apa? Mungkin mudahnya itu kita lihat kita dari shipyard atau pembuat kapal yang mana. Berarti di sini adalah ibu bapak kita, tempat kelahiran kita, hari kelahiran kita. Itu kan berarti di shipyard A itu bikinnya kapal tanker, di shipyard B bikinnya kapal passenger, di shipyard C bikinnya kapal bulk carrier, atau di situ bikinnya kapal boat. Itu kan ada beda-beda. Berarti dari orang tua ini, kita ini di lingkungan yang ada itu kita jadi apa sih? Berarti itu adalah asal usul kita, nenek moyang kita, tempat kita dilahirkan. Lalu hari kita lahir itu di bumi, kita ada pengaruh dari lingkungan, baik itu lingkungannya dari bumi itu sendiri atau dari langit. Nah, kalau orang zaman dulu, mereka untuk mengetahui si anak ini karakteristiknya seperti apa, kapal yang bagaimana, bisanya apa yang tidak bisa dia lakukan, itu mereka ngecek dengan yang namanya mungkin weton, astrologi. Astrologi juga banyak sekali modelnya, astrologi Cina, Jawa, India, ada yang even dari Maya, Arab, banyak sekali. Itu hanya sebagai tools, setidaknya diketahuilah ini kapal apa sebenarnya secara umum. Lalu baru secara spesifiknya kelahirannya daerah mana, orang tuanya bagaimana. Itu mungkin secara simpelnya untuk ketahui basic aja tentang kita kapal apa. Saya nggak kasih tahu
harus pakai metode A, B, C, D, enggak. At least untuk mengenali kita ini kapal apa yang tipenya bagaimana. Nah, kalau itu memang banyak sekali reference ya. Jadi cocoknya apa? Semua reference itu dijadikan adalah kayak blueprint awal. Bukan detail, hanya sebagai gambaran umum aja. Mungkin ada orang yang hobi banget sampai baca ke astrologer itu dari kelahiran sampai dia bisa baca kematian whatever itu. Tapi kalau saya di sini hanya melihat kita perlu mengetahui karakteristik kapal kita secara basic di awal, karena di tengah jalan begitu kita menyadari kapal apa, kita sebagai kapal atau orang yang mengelola kapal itu akan bisa istilahnya membuat perubahan-perubahan yang dari dalam. Jadi tidak bergantung sepenuhnya pada analisa-analisa astrologi secara detail. Tapi kalau dia nggak tahu dia kapal apa, dia misalnya orangnya tipenya adalah misalnya kapal tanker, tapi dia disuruh bawa kontainer muatannya, atau dia kapalnya kapal tanker tapi dia disuruh lebih bawa banyak penumpang, itu kan udah nggak sinkron ya, nggak sesuai, nggak akan mencapai kapasitas maksimalnya, karena kapal tanker berarti dia bawa materi, apa yang dia lakukan bukan berhubungan dengan orang-orang. Tapi kalau dia kapal penumpang, dia berhubungan dengan orang-orang, orang yang dia bawa. Ada bawa muatan tapi sedikit. Nah ini kan jadinya kalau dia tadinya kapal tanker dia bawa orang, udah menyalahi aturan, bisa jatuh orang banyak karena nggak sesuai, tempatnya nggak cocok gitu. Lihat nih ya di TikTok mungkin atau di Instagram sekarang Gen Z banyak yang suka baca astrologi, apa tuh ramalan-ramalan astrologi atau human design atau apapun ya itu, tapi mereka lebih kayak carinya masalah percintaan, zodiak, karir, keuangan, keluarga atau apapun, itu lebih ke arah current ya. Itu tidak bicara tentang si kapal dia sendiri. Kalau Aries itu orangnya bla 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 gitu, atau Pisces atau apapun bintangnya, itu lebih karakteristiknya. Tapi kalau mempelajari tentang tubuh itu mungkin bisa mempelajarinya pakai weton atau human design atau pace. Itu memang si karakter tubuh batang ini yang bukan secara emosional, lebih ke arah tubuhnya itu. Kalau kayak kita bicara pace atau weton itu akan bilang, oh ini karakter kamu tuh tanah. Kalau tanah itu nggak bisa misalnya dekat dengan air mungkin gitu, apa atau clash dengan apa, dia clashnya dengan tanaman atau dengan kayu. Sebaiknya ini energi kamu habis kalau di sini kamu memberi, atau api dengan air atau metal dengan kayu. Itu ada hal-hal yang memang kalau orang Jawa dulu mungkin bilangnya pantang keluar hari apa, karena ternyata hari itu energi ataupun elemen yang ada di luar saat itu tidak cocok untuk si tubuh yang bersangkutan untuk keluar, atau si kapal itu untuk melakukan perjalanannya di hari itu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan referensi untuk mengetahui basicnya kita sebagai apa. Mungkin udah dari zaman dulu orang Jawa ya yang paling lebih strict ya ngitung weton, orang Cina juga pace. Kalau saya di kampung saya hampir nggak ada sih yang baca. Jadi ya kita kayak cari tahu kita nih apa sih, kok karakter gue begini ya, kenapa gue kok deket besi yang banyak tuh capek gitu. Oh ternyata aku capek banget dekat besi dulu, mabok lah, pusing, mual. Ternyata aku elemennya kayu. Ternyata kayu memang nggak bisa deket besi yang banyak. Tapi aku kerja di kapal, oh pantesan dulu rasanya capek, tapi masih bisa masih bisa aku tolerans. Kenapa? Ternyata di bawahnya ada air. Oh oke, ternyata ada lagi kombinasi dari beberapa elemen itu yang membuat aku masih bisa survive di situ. Tapi bukan situasi yang aku sukai gitu. Sinyal dari tubuhnya sendiri. Sinyal dari tubuh sama situasi yang dibawa di sekitar kita. Kalau sinyal dari tubuh udah mau tenggelam itu jelas ya, udah mandek. Baik itu secara ekonomi, secara kesehatan, udah
sinyalnya udah bener-bener alarm terus ya, alarm bunyi itu kayaknya kita paling simple ya jatuh sakit. Apapun, organ manapun ya, mau jantung, mau paru-paru, mau ginjal, lambung, paling simple orang bilang GERD, mah, banyak pikiran. Itu kan sebenarnya sinyal. Apakah itu sudah ke akar? Belum. Baru sinyal. Kenapa? Baru setelah itu dilihat apa yang membuat mesin kita udah mulai berulah. Bukan berulah, sebenarnya memberikan pertanda ada sesuatu yang harus kita bereskan. Bisa saja itu yang memberikan sinyal adalah lambung. Tapi yang sebenarnya sakit ternyata kaki atau tangan atau pikiran atau manapun. Itu ya bisa dicek lagi, harus dilakukan maintenance dan cek ulang untuk semua kondisinya. Jadi paling gampang sinyalnya adalah kesehatan kita sendiri. Kalau indikator memakai bahan bakar yang salah, balik lagi. Kapal itu kalau dirawat dengan baik, diberikan bahan bakar yang sesuai, ya dia performansnya bagus. Gak akan ada tuh yang namanya rusak mesin, mogok atau apapun, ya lancar aja jalannya kan. Di tengah situasi apapun. Ya melambat ya karena kadang-kadang ya namanya circumstances ya, di luaran itu kita nggak bisa kontrol, yang bisa kita kontrol di dalam. Nah begitu bahan bakarnya ini nggak sesuai karena ada makanan tertentu yang nggak cocok bagi kita. Itu kan bahan bakar itu adalah makanan ya, baik makanan secara real food ataupun orang-orang di sekitar kita, itu pun makanan. Makanan secara emosi, makanan secara beneran makanan. Nah kalau kita lihat makanan itu nggak sesuai, pasti performance dari badan kita kan. Apa yang diberikan sinyalnya? Produktif nggak kita? Atau malas? Atau kita jadi lebih cloudy, lebih berasap, lebih sulit untuk berpikir. Begitu juga dengan lingkungan, surrounding kita, makanan mental kita, yang kita nonton, yang kita masukkan untuk sebagai muatan kita tuh apa? Mungkin itu lebih ke arah muatan ya kalau lingkungan. Tapi kalau bahan bakar tadi adalah yang tadi, makanan yang kita pilih itu membuat kita merasa lebih berenergi atau kelebihan energi atau malah kurang. Nah kalau kita bicara tadi asupan, semua orang yang dibutuhkan di badan itu beda-beda. Kan ada yang butuhnya lebih ke protein, ada yang butuhnya lebih ke karbo, ada yang butuhnya yang lain. Nah itu dikenalin dengan produktivitas kita dan bentuk tubuh kita itu kan idealnya ada. Jangan bilang bahwa lemak berlebih itu adalah sehat, atau kita memberitahu orang kelebihan berat badan itu adalah body shaming. Tidak. Karena pada idealnya ya kita punya tubuh yang ideal. Nah apa yang bisa kita masukkan ke tubuh kita yang sesuai, mau itu karbo ataupun protein, sesuaikan dengan di mana makanan tempat kita tumbuh. Yang kita butuhkan itu ya sesuai dengan bahan utama pembuat kita. Bahannya dari mana? Ya mungkin kita lihat belakangan banyak orang yang makan roti itu mengalami banyak sakit ya, lambung lah, kelebihan energi lah, apalah, sampai dijual nanti makanannya gluten free lah atau apapun. Pada intinya sebenarnya gandum itu tidak tumbuh di daerah kita, di wilayah kita Indonesia ini. Ya kebanyakan kita akhirnya mempunyai intoleran terhadap gandum. Karena yang tumbuh di tempat kita mungkin bibitnya juga bukan di Indonesia dulu ya, mungkin dari Cina, dari manapun, tapi bibitnya bisa tumbuh di sini, artinya badan kita pun bisa toleran gitu. Tapi sesuatu yang tidak bisa tumbuh di sini dan kita terus asupi tanah dan air kita pakai itu, kapal kita pakai bahan bakar itu, ya nggak sesuai. Jadi mengenalinya dengan lihat setelah makan itu kita menjadi hype atau menjadi low.
atau menjadi netral dan bisa bergerak. Jadi kita muatan yang diri kita tadi itu balik lagi, mungkin tadi kita tahu tipe kapal kita tadi kan, ada yang kapal penumpang, ada yang kapal barang. Kalau dia kapal penumpang berarti dia bisa berinteraksi dengan banyak orang. Social life itu bagi dia menyenangkan dan memang itulah kapasitasnya dia. Tapi ada orang yang dia tuh bisanya muatan yang banyak, kayak load pekerjaan yang banyak, tapi dia nggak bisa berhubungan dengan banyak orang, nggak aman bagi dia. Nah, yang balik lagi, kenali sinyal dari badan kita. Pada saat mesin-mesin yang ada di dalam diri kita itu udah memberikan pertanda nggak nyaman, udah mulai sakit-sakit, nerve-nya udah mulai sakit pinggang, sakit bahu, sakit kepala, sakit apapun, itu artinya ada yang salah, baik itu tata penanganan muatannya ataupun muatan yang dimuat. Jadi kadang-kadang kita suka tuh dengar orang bilang, ya kamu aja yang membatasi kemampuan kamu. Sebenarnya kamu bisa, you can do it. Nggak bisa asal gebyah uyah juga ya bilang kita bisa. Ya mungkin kayak aku tipikalnya adalah aku bisa dapat load yang banyak banget. Mungkin kapalnya tadi kapal tanker ya. Tapi untuk berhubungan dengan orang banyak itu aku nggak bisa langsung secara banyak orang. Melalui media lain mungkin, ya mungkin kayak gini ngobrol bisa. Tapi untuk berinteraksi dengan banyak orang, I cannot. Ya tadi bisa bawa muatan banyak, tapi bukan orang yang banyak, sedikit aja. Tapi ada orang yang bisa ribuan orang, dia bisa mingle, bisa have fun, bisa menjadi dirinya sendiri ya karena memang dia kapal itu. Dia kapal penumpang. Dia bisa bercerita dan bicara tentang apapun. Kasih muatan yang banyak dia nggak bisa. Dia kasih beban nih, kasih kerjaan. Ada pusing gue, nggak bisa. Karena dia bisanya sosial, berinteraksi, terkoneksi. Kenali cara apa yang paling baik untuk kita bisa aman lagi setelah load yang banyak. Ternyata kita bukan load yang banyak, kita sosial. Itu kita mengenalinya memang by experience. Mungkin kalau tadi dikenali beneran dari weton atau apapun mungkin dapat hasil. Cuman kalau aku kan orang yang meraba-raba, mengenali bahwa aku nggak cocok dengan banyak orang itu sebenarnya sudah dari kecil. Misalnya nih aku dalam satu lingkaran yang cuma 5 orang, begitu ada 5 orang dengan isi kepala yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda, aku mencoba withdraw, mundur dikit, tapi aku exhausted, capek. Karena ini orang beda banget, yang ini pikirannya mungkin kemana kayak ketarik-tarik aku, jadi aku lelah. Itu langsung kelihatan baik dari muka, baik dari yang kayak kekurangan oksigen terus, yang nguap terus. Tapi kalau dari satu circle itu semuanya aku pikirannya sama, similar, aku mingle aja gitu, walaupun nggak terlalu favorite untuk situasi seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengenali begitu itu sudah membuat diri itu kayak capek, withdraw sebentar. Withdraw aja dulu, lihat apa cara. Ada orang yang waktu withdraw untuk dia mengembalikan dirinya sendiri dengan cepat itu dia cuci muka, atau dia wudhu, atau dia pergi ke depan aja ngambil udara sebentar, dia udah bisa balik. Ada yang harus pergi ke gunung, ada harus pergi ke pantai. Jadi pilih aja. Balik lagi, kenalin diri kita apa yang bisa bikin kita balik cepat ke situasi yang kita bisa perform lagi, kita bisa produktif lagi. Jadi withdraw itu adalah balancing, quick charge. Quick charge-nya ngapain? Berdiam. Healing ini kadang-kadang orang cuman definisi healing adalah jalan-jalan. Sementara healing itu dari aku sendiri adalah duduk sejenak, mengenali apapun yang ada di diri aku dan mencoba berdamai dengan yang tadi nggak enak nih, rame gitu. Terus aku duduk dulu sebentar. Jadi lebih ke arah
memaafkan diri atau menerima situasi. Itu yang aku lebih sebut sebagai healing ya. Karena ada situasi yang tidak bisa aku hindari. Ya aku maafkan diri sendiri. Atau ada kondisi yang aku harus jalani dan itu berat. Aku harus memaafkan dan menerima itu. Dan lebih seperti itu sih. Kalau healing yang disampaikan orang-orang zaman sekarang itu lebih ke arah jalan-jalan, keluar dari circle, keluar dari rutinitas. Lebih ke arah melarikan diri, bukan menerima. Sementara healing bagi aku adalah lebih ke arah menerima kondisi dan mencoba melihat apa yang jalan keluar yang terbaik dari kondisi yang ada. Kalau memang pengen jalan keluar. Toh menerima, iya memang ini situasi dan kondisi yang saya harus lakukan. Nah tadi kita bicara tadi kan baru ke arah human design atau bicara tentang weton atau tools ya. Sebenarnya dari situ ada blueprint dasar dari kapal itu. Nah kapal itu ya tubuh kita ini ada blueprintnya di mana ada titik-titik kekuatan di tiap tubuh kita. Kalau secara general kita ada dibagi di tubuh ini titik energinya ada 7. Itu ada 7 cakra, dari cakra dasar, cakra sakral, cakra pusat atau solar plexus, cakra hati, ada cakra tenggorokan, cakra asna dan cakra mahkota. Cakra ini sebenarnya kalau di kapal itu blueprint ada titik-titik di mana titik keseimbangan. Nah kalau di manusia itu titik keseimbangan itu ada di cakra hati, cakra tengah. Ini titik berat, jadi kita di hati ini penyeimbangan kita. Jadi kalau kita bicara kapal itu ada titik berat, ya tetap berat ini. Jadi kalau kita bicara di sini dari titik berat ke bawah itu materi. Jadi dari sini itu bicaranya tentang materi, bicaranya tentang hubungan kita dengan bumi. Kalau di cakra Naruto ya, tapi kalau kita bicara dari sini ke atas itu bicaranya tentang hubungan kita dengan di atas. Karena yang dipakai di sini sudah tenggorokan bicara, terus penglihatan atau ajna, atau vision, tuh di sinilah. Ini hubungan kita dengan spiritual, dengan entah itu agama, entah apapun spiritual. Nah kalau di sini itu bicara tentang dari bawah itu power, perut ini power, chi. Terus ada creation, itu sakral, itu tentang penciptaan. Terus dasar hubungan kita dengan bumi. Nah di luar itu ada cakra 2 lagi, itu adalah di cakra lutut dan cakra kaki. Tubuh kita ini itu, kita kalau bicara tentang fisika atau kita nggak bicara biologi, tubuh manusia ini kan terdiri dari triliunan atom yang merekat jadi satu, jadi kita ini energi. Nah energi ini ada pusatnya. Nah pusat energi itu kalau dalam yang tadi kita bicarakan dengan tadi Naruto ada cakra-cakranya. Nah, jadi cakra itu adalah titik keseimbangan kita. Nah ada orang yang badannya itu memang secara blueprint desainnya dia lebih banyak visioner atau lebih banyak bicara, menggunakan bicara. Tapi ada juga orang yang lebih banyak power atau dia lebih ke materi. Nah ini yang tentang tadi pemuatan itu tatanannya, kalau kita udah melihat human design kita tahu kita itu lebih cocok di area mana akan terlihat, apakah kita lebih fokus kepada cakra yang di bawah untuk memuatnya atau cakra yang di atas, atau justru karena kita yang di bawahnya sudah aktif untuk penyeimbangan, kita mengaktifkan lagi dengan bantuan dari luar untuk mengaktifkan cakra-cakra yang di atas. Itu kalau kita sudah maksimal ya, mungkin kalau kayak di Avatar Airbender itu The Last Airbender ya, itu kan karena dia bisanya di air atau udara ya, dia memaksimalkan elemen-elemen lainnya kan, karena dia sudah bisa, itu memang nature-nya dia adalah di air, tapi dia juga maksimalkan. Nah kita juga begitu kita memang sudah lancar cakra-cakra yang tertentu, ada yang kurang ya kita harus cari metode untuk mengaktifkan yang cakra lainnya atau memperlancar itu, walaupun nggak akan maksimal jadi ya kan, nggak mungkin Airbender dia jadi sangat mastery di fire kan, nggak mungkin. Jadi itu hanya untuk membuat itu jadi lebih balance.
Nah, itu kalau kita bicara seperti itu, ada orang yang punya privilege, tadi kita bilang dari kecil dia sudah punya structure. Orang tuanya udah tahu dia kapal apa, dia mau diarahkan kemana, mereka punya fasilitas, mereka diarahkan dan di manage dengan baik sampai dia tahu lah dari early age juga dia udah tahu mau kemana. Walaupun orang tuanya juga enggak yang memaksakan kehendak, tapi disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Ada juga yang punya privilege-nya untuk cari tahu sendiri, ngambang sana sini, mikir sana sini ya, walaupun namanya blueprint dalam diri kita mengarahkan kita juga sebenarnya untuk ke arah yang rasanya tepat ya, ke arah sini gitu. Itu pada mungkin aku yang punya privilege-nya adalah orang yang terlahir dengan tidak structured. Tidak ada bimbingan, tidak ada guidance, tidak ada apapun. Jadi aku belajarnya dengan alam takamang jadi guru. Dengan pengalaman, terus aku mikir, oh kayak gini ya. Atau lihat orang, lihat keluarga orang lain, lihat siapapun. Itulah yang menjadi akhirnya alam takamang jadi guru. Kalau kamu mau melihat, kalau kita mungkin sedikit banyak balik lagi ke dalam arti-arti dari ayat-ayat Al-Quran, tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu bertanya, tidakkah kamu melihat? Kan banyak sekali ya kata-kata seperti itu kalau kita baca artinya. Kalau saya ditanya ayat Al-Quran yang mana, mungkin saya nggak spesifiknya nggak di situ, saya nggak berani. Tapi kalau artinya adalah ada yang bilang selalu ada pertanyaan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu bertanya? Yaitu yang aku selalu pakai akhirnya. Ini udah kejadian begini berulang kali Dina, masa iya kamu lah nggak mikir juga gitu kan. Akhirnya cari iya ya why, kenapa ini terjadi. Disitulah aku akhirnya mempelajari dari lingkungan, dari situasi, dari diri sendiri. Kemana sih arahku sebenarnya, akhirnya ya tadi aku dalam mungkin 2 bulan ini ketemu orang. Dari kecil dia sudah punya wisdom, terstructure. Tahu dia kemana arah hidupnya. Jadi umur muda dia udah tahu. Aku umur segini, terus aku bilang ke dia, kamu ya dari muda udah punya wisdom yang sangat besar seperti itu. Aku umur segini nih baru dapat hal-hal yang begini. Balik lagi karena memang privilege-nya dia mendapatkan itu dari lingkungan dan keluarganya. Sementara aku nggak dapat. Tapi ternyata karena masih berpikir dan bertanya ketemu juga kita bisa ngobrol untuk hal yang sama. Jadi nggak ada yang perlu disesalin. Mungkin aku dengan keluargaku yang tidak memberikan support atau pemahaman yang dalam tentang aku siapa, harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Aku mencari sendiri dan mempunyai memori tentang pencarian itu. Tapi ada orang yang udah dikasih tahu asupan, jadi dia kayak kehilangan sparks juga untuk yang aku udah tahu nih, what else gitu. Karena dia tahu dia juga nggak bisa keluar, tapi jadi kayak mungkin kehilangan gairah atau passion juga about life gitu. Jadi semuanya tuh ya begitu kita saling crossover, saling bertemu, jadi saling sharing, ya jadi saling bisa support each other juga. Aku butuh wisdomnya, dia juga butuh passion aku yang dalam apapun yang dicari tadi. Jadi itu termasuk ya apapun yang kita lihat di sekeliling kita itu memberikan banyak pelajaran buat kita. Apapun dalam hidup, baik itu pertemanan, pekerjaan, lingkungan. Ya. Alam itu bukan natural only, pantai, laut, gunung, enggak. Ya ini alam, semuanya alam. Kantor ini pun alam kan. Ya kita pun sendiri alam. Siapapun itu bisa jadi guru kita. Siapapun itu yang ada di luar sana, abang-abang yang lagi di pengkolan jalan, Pak Ogah ataupun siapapun, itu ada cermin buat kita, ada pelajaran yang mereka sampaikan kalau kita mau melihat. Ada yang, karena alam ini gak ada yang sia-sia, siapapun itu. Jadi fungsinya ada, kita gak tahu, otak kita gak sampai, jangan menganggap penciptaan mereka itu tidak ada gunanya gitu. Ya berarti nggak ada yang lebih tinggi dari kita, nggak ada yang lebih rendah, karena ya semua itu ya, bahkan saya juga nggak mau bilang
yang membedakan di mata Tuhan mungkin hanya amal dan perbuatan bla bla bla, saya juga nggak berani nilai itu. Yang bisa kita bilang adalah semua yang ada di bumi ini ada tujuan penciptaannya. Kalau kita nggak tahu ya nggak usah komentar untuk tujuan penciptaan orang lain. Berarti kita ngambil alih tugas sang pencipta. Aku dapat kesadaran tentang I am the vessel ini mungkin baru banget ya. Dulu tuh di tahun 2017 sudah sempat tulis tuh padahal tentang human stability, tapi aku mereklaim bahwa I am the vessel itu baru beberapa bulan belakangan. Karena di 2014 itu aku mengalami major overhaul, masuk ke rumah sakit, ICU, benar-benar hidup itu sudah kayak mau jadi kapal scrap, gak akan ada gunanya, tinggal ya kalau udah game over ya ditanam, habis, bermanfaat bagi cacing, bagi bumi gitu. Tapi akunya sendiri siapa ya, si Dina yang gagal di rumah sakit dan mati gitu kan ya. Tapi begitu aku dikasih kesempatan hidup kedua pun aku tidak langsung tahu aku di kapal apa, mau kemana, ngapain. Ya ngembang aja tuh, jalan sana sini. Dan lately tubuhku memberikan sinyal. Ini sakit, itu sakit, apa semua sakit. Dan aku bawa tubuh ini balik lagi untuk mengenal. Aku siapa sih? Tadi udah tahu tuh, udah belajar human design, pace, ngitung. Tapi itu belum merasa, belum ngeklaim. Oh ya, oke, aku elemennya ini, ketemu ini begini. Ya have fun and secara lucu-lucuan aja ya. Tapi begitu aku belakangan tubuhnya benar-benar situasi kondisi aku membuat aku banyak stuck dalam kerjaan, ketemu orang, banyak hal, badan terutama itu sakit-sakitan semua. Aku paksakan diriku untuk olahraga lagi. Karena 10 tahun aku pikir aku olahraganya cukup meditasi aja, spiritual aja, pergi retret, mengenal diri. Ya banyak bicara tadi tentang cakra itu yang ke atas, yang ngomong, vision, spiritual. Tapi tubuhku yang di bawah nggak aku jaga, nggak aku rawat. Si kapal ini aku biarkan mengambang sendiri, nggak punya tujuan dan arah. Ya kalau ada pekerjaan ya udah grab sana grab sini, ambil ini itu, tapi nggak ada realnya kamu mau ngapain, Dina. Iya ngapain ya, yang gedein anak, ngasih mereka kehidupan yang cukup, tapi udah cukup nggak sekarang? Nggak juga, banyak tantangan dan halangan karena aku nggak ngenalin aku tuh sebenarnya harus jadi apa, bagaimana. Begitu aku bergerak tadi, mulai olahraga, mulai mengenali aku siapa, itu kayak semua yang mulai, oh ya aku dulu sebenarnya sukanya ini loh. Mulai menyadari lagi ternyata aku dengan tidak olahraga itu menumpuk kemarahan di badan sendiri, menumpuk emosi-emosi yang energi-energi yang tidak tersalurkan, tersembunyi dimanapun di sudut badanku. Dan begitu aku mulai menerima tubuhku ini, mulai aku perbaiki lagi, mulai aku align lagi, itu mulai tuh kayak, oh di situ ada karatnya, oh di sini ada tumpukannya, situ ada pembuangatan yang masih udah lama loh, udah berdebu yang udah memberatkan selama ini tapi nggak aku keluarkan. Jadi aku melakukan repair tapi tidak di dockyard lagi, tapi setiap hari aku mulai melakukan daily maintenance. Mulai ya pada saat aku belum masuk dockyard ya udahlah, jangan sampai masuk rumah sakit lagi aku baru melakukan maintenance. Enggak, aku mulai mengeluarkan sapu, mulai aku, oh muatan ini udah lama banget di sini, aduh sayang banget. Tapi aku harus keluarkan karena itu enggak ada functionnya lagi. Dan aku siapkan diriku untuk for the new journey. Nah salah satu yang aku kenalin dari I am the vessel, aku tahu bahwa aku tidak bisa dimuati oleh passenger yang banyak. Tapi aku bisa loh menyampaikan apa yang aku alami, aku kapal apa, sharing tentang aku. Bukan tentang kemenangan, bukan tentang pencapaian, tapi tentang di dalam perjalanan itu apa yang kita temui. Apa yang kita bisa jadikan pelajaran, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa bagikan bagi traveler lainnya.
yang belum tahu, mungkin mereka masih berada di dockyard atau masih berada di pelabuhan lagi labu jangkar, atau kita kumpul nih di sini. Aku cuman untuk sharing tentang perjalanannya, mapping, not my personal life, tapi tentang bagaimana sampai saat ini dari 2014 I'm navigating through this journey, dari tanpa peta ya, terombang-ambing, ikutin insting, ikutin intuisi, ikutin angin. Dan 10 tahun I'm not far dari apa, bisa dibilang itu perjalanannya kayak muter lagi. Loh, ada yang salah nih di mana? Tapi begitu aku mengenali lebih jauh lagi tentang badan ini, itu kayak yang muatan-muatan nggak penting mulai keluar, yang rusak-rusak ya aku sambil repair. Apakah kapalku sudah benar-benar ready to sail? Aku tetap harus sail, tapi masih banyak tetap dilakukan perbaikan dalam perjalanan ini. Kita akan lebih banyak mungkin bercerita itu tentang bagaimana menyiapkan diri untuk perjalanan. Sama di tengah jalan nanti navigating through itu, bagaimana dalam perjalanan kita ngambil keputusan-keputusan untuk entah itu berhenti, meminta bantuan, mencatat apa yang sudah kita alami, dan melihat kita sejauh mana sampai tujuan kita. Kita akan bahas tentang rencana pelayaran. Apa yang perlu kita lakukan dalam rencana pelayaran itu? Rencana mengarungi kehidupan.